Panjang umur, sehat badan, bibarakatil maulid wa bibarakatil haul, sampailah tujuan yang diinginkan insyaallah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya sampaikan ini ada 3. Yang pertama tentang sifat Nabi yang zahir. Yang kedua tentang sifat Nabi yang tidak zahir, yang batin. Yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Zawawi Izam. Sebelum saya teruskan, kira-kira kalau saya sampaikan yang 3 ini bisa didengar dengan baik atau tidak? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Mana mau ingat? Yang pertama adalah sifat Nabi yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Nabi ketika beliau sedang sholat, mohon maaf, ini adik-adik di belakang jadi makmum ya misal ya. Dalam hadis disebut waktu Nabi sedang sholat, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat yang ada di belakang? Ra'aina bayadha khaddihi, kami melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak? Apa yang nampak? Jangan bilang hitam. Nabi itu pipinya putih. Hadis yang lain, Nabi ketika sedang khutbah, lengan baju Nabi itu tak ada kancingnya. Lengannya model jubah yang besar, kalau diangkat tangan begini turun sampai ke pangkal ketiak. Datang seorang laki-laki Arab Badui di pintu. Apa kata laki-laki itu? Halakatil amwal, hancur kebun kami karena hujan lama tak turun. Binatang ternak kami sudah mati karena tak hujan. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi SAW langsung mengangkat tangannya. Apa kata Nabi? Aghithna, 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 turunkan hujan ya Allah. Sahabat yang di bawah menengok. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu putih pipinya, putih ketiaknya. Orang zaman sekarang tak usah disebutkan, nanti tersinggung. Perempuan zaman sekarang pakai skincare, pakai pemutih, muka putih, leher hitam. Saya berani ngomong gini karena nggak ada jamaah perempuan. Ada jamaah perempuan? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tak sampai suara ini ke belakang. Nabi SAW kenapa barang dagangannya itu laku, habis? Yang punya barang dagangan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, yang membawakannya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa laku? Karena yang menjualnya itu menarik. Ini etika bisnis sekarang. Kenapa orang lebih mau belanja ke sini daripada ke sini? Karena kalau belanja ke sini belum masuk sudah disapa, silakan masuk Bapak. Ada kartu langganannya. Ini uangnya mau didonasikan ya. Belanja ke sini belum apa? Mau beli apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisiknya menarik, secara zahirnya. Berikutnya yang kedua adalah secara batin, sifat yang tak nampak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ketika Nabi lewat, orang Islam mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Orang Islam kalau mengucapkan assalam,
assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau bahasa kampung saya, peace be upon you, oh prophet of my God. Rupanya kalau kita selalu makan cuko ini lancar bahasa Inggris. Tapi orang Yahudi kalau jumpa sama Nabi, apa kata mereka? Assalamu alayka. Bedanya tipis saja. Assalamu alayka, keselamatan untukmu, selamat engkau. Assalamu alayka, matilah kau. Assalamu alayka, matilah kau. Mendengar ucapan itu, kebetulan Nabi jalan dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah langsung menjawab, waalaikumsalam wal la'nah, kamu mati dan kamu dilaknat Allah. Kata Nabi, rifqan mahlan ya Aisyah, jangan kasar, bersikap lembut wahai Aisyah. Mereka mengejekmu ya Rasulullah, kenapa kau tidak balas? Kata Nabi, aku sudah balas. Aku tidak dengar. Apa balasannya? Aku membalas. Bagaimana bunyinya? Wa'alaika. Wa'alaika itu artinya apa? Kamu juga. Nabi tidak mau keluar kotor dari lidahnya. Jadi saya kalau diejek orang, mati kau somat, kamu juga. Setan kau somat, kamu juga. Kenapa kita mesti mengotori lisan kita? Kalau pembenci-pembencimu mengejekmu, kalau pembencimu selalu memburukkanmu, itu karena dia melihat ada kelebihan pada dirimu. Karena kalau dia menceritakan dirinya, tidak menarik bagi orang lain. Begitu guys. Mudah-mudahan kedua sifat ini, kalaupun tak dapat satu, yang satu lagi bisa dapat. Sifat zahir, sifat batin. Sifat batin bisa didapat, bisa diamalkan atau tidak? Bisa. Tinggal bilang kamu juga. Tapi sifat yang zahir tadi agak payah sedikit. Sifat yang zahir, minum jus bengkoang 3 drum takkan putih kita. Apa perlu kita operasi plastik untuk buat mancung hidung? Kenapa saat ini saya sampaikan dua sifat, sifat zahir dan sifat batin? Kalau tak dapat sifat zahir, jangan sampai tinggal sifat batin. Para habaib, zuriat Rasulullah, mengalir darah Rasulullah dalam badan mereka. Mereka sudah jelas zahirnya, tinggal nambah batinnya. Kita sudahlah zahir tak dapat, batin melayang. Apalagi yang mau kita bawa untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah tentang sifat-sifat Nabi, cocokkanlah dengan badan kita. Dari mulai mata tak sama, telinga tak sama, hidung bainas sama'i was sumur, warna kulit tak sama, bainal kutub utara wal kutub selatan. Tapi ada yang insya Allah kita bisa agak-agak menyamainya. Itu adalah sifat batin. 10.000 pasukan yang dia bawa, naik kuda, naik unta. Apa kata panglima perang Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini balas dendam, ini balas dendam, kita balas dendam. Nabi panggil itu Sa'ad bin Ubadah. Ta'al ya Sa'ad, Sa'ad sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih. Jangan katakan hari balas dendam. Ini hari berkasih sayang. Ketika Nabi berdarah kakinya sampai ke Taif, bukan disambut dengan Tola'al Badru alaina. Sampai di Taif bukan disambut dengan marhaban ya Nurul Aini. Dilempar pakai batu, kayu, kena kakinya, berdarah. Datang malaikat, ya Muhammad, kalau menetes darah kakimu itu ke Taif, rata Taif itu dengan tanah. Nabi menyapu darahnya, takut dia menetes ke bawah. Kalau saya lah dapat tawaran macam itu, ya Abdus Somad, kalau menetes darah kakimu, mati semua haters pembencimu, langsung kupijakkan ke tanah.
Kalau tak dapat sifat zohirnya, maka berusahalah mendapatkan sifat batinnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk mendapatkan sifat batinnya insyaallah. Ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Yang tidak bisa dapat semua, la yudraku julluh. Jangan tinggalkan semua. Doakan supaya yang ceramah ini, yang ngomong ini bisa memaafkan orang lain, bisa melembutkan hati insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi dia udah melempar saya pakai batu Pak Ustadz, lempar dia pakai setangkai bunga, asal jangan bunga yang ini. Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustadz, lempar 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya Pak Ustadz, lempar juga pakai bunga, tapi untuk yang ketiga kali ini yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Berarti belum bisa memaafkan.